Evaluasi bimbingan riset siswa. Perkenalkan, nama saya Maria Eviana SPDGR. Saya berasal dari unit karya SD Santo Yosef Lahat. Siswa yang saya dampingi bernama Bonaventura Lintang Jorin. Pada saat ini duduk di kelas 6, hobi bermain game dan cita-cita menjadi pastor. Pada tahap penyaringan siswa, untuk yang pertama, saya bersama dengan beberapa rekan menentukan sasaran, yakni peserta didik kelas 5 semester genap. Dalam hal ini, yang pertama kami lakukan adalah memberikan pengumuman kepada peserta didik kelas 5 yang berminat untuk melakukan riset. Karena saya mengajar di kelas 2, maka saya membutuhkan bantuan dari guru-guru yang mengajar di kelas 5. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah pencarian ide dan topik masing-masing siswa. Jadi setelah dikumpulkan siswa-siswi yang berminat tadi, kami minta untuk memberikan ide, mencari topik yang menarik untuk dilakukan penelitian. Langkah berikutnya adalah menuliskan ide dan topik yang sudah ditemukan pada format Google Form yang sudah kami sediakan, sehingga anak-anak bisa segera menuliskan ide dan topik yang ditemukan pada link tersebut. Dan kami juga memantau melalui spreadsheet ide-ide atau topik mana yang menarik atau siapa yang belum menuliskan idenya pada form tersebut. Yang keempat, kemudian kami melakukan brainstorming ide dan topik. Kami bahas, kami bertanya jawab bersama-sama, dan kemudian tahap yang kelima, setelah kami brainstorming, kami arahkan, kami menentukan siswa dan topik yang terpilih yang akan kami dampingi. Kami memilih 3 orang anak, masing-masing didampingi oleh 1 orang guru, termasuk salah satunya adalah saya. Pada tahap bimbingan, yang pertama saya lakukan adalah mengkonfirmasi peserta didik, dalam hal ini adalah Bonaventura Lintang Jorin, bahwa ide dan topiknya terpilih untuk dilanjutkan menjadi bentuk proposal penelitian. Yang kedua, membantu peserta didik menuangkan ide, latar belakang, dan sebagainya ke dalam format proposal penelitian. Karena latar belakang yang dituliskan oleh peserta didik ini singkat, jadi masih harus digali lagi, didalami lagi, lalu dibantu menuangkan dalam bentuk proposal penelitian. Yang ketiga, meminta peserta didik membaca penelitian yang relevan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk membuka wawasan lebih luas, maka beberapa jurnal saya berikan kepada Lintang untuk dibaca-baca dan memberikan gambaran wawasan baru kepada Lintang tentang topik yang sedang dia teliti, gitu. Dalam pelaksanaan bimbingan ini tentunya ada kendala yang saya alami. Kendala yang saya alami yang pertama adalah saya tidak mengajar di kelas peserta didik, saya tidak mengajar di kelas 5. Saya mengajar di kelas 2, saya seorang guru kelas, bukan spesifik guru mata pelajaran atau mungkin lulusan dari program studi yang khusus mata pelajaran tertentu. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan ini mendekati masa persiapan penilaian atau asesmen dan P5 kebetulan di sekolah kami pada masa-masa seperti itu, sehingga sulit untuk mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Lintang untuk membahas penelitian ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan kelanjutan dari penelitian siswa ini bersamaan dengan masa-masa ujian atau ulangan kenaikan kelas ya, sehingga sulit cari waktu. Kalau diganggu nanti untuk
ulangan untuk belajar di rumahnya juga terganggu, mau mencuri-mencuri waktu tapi kok sudah setelah ulangan harus segera ada kegiatan lainnya sampai dengan penerimaan rapor. Jadi masih harus berlanjut di masa liburan. Kebetulan saja karena anaknya tidak liburan, maka masih bisa dihubungi walaupun secara ini ya jarak jauh, tidak tatap muka secara langsung. Nah, itu menjadi kendala bagi saya. Untuk solusi dari kendala yang saya hadapi, yang pertama saya melakukan pendampingan melalui chat. Yang pertama menghubungi orang tua, ya karena namanya anak SD ya, gawai itu biasanya masih bergabung dengan orang tua, jadi harus konfirmasi ke orang tua dulu, si anak ini sedang apa, di mana, kemudian bisa diganggu atau tidak, konfirmasi dulu kepada orang tua. Berikutnya setelah konfirmasi pada orang tua, pendampingan saya lakukan secara virtual melalui video call dan juga chat dengan peserta didik. Itu yang bisa saya sampaikan tentang evaluasi penelitian peserta didik ini tadi. Terima kasih.